Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda yang ingin langsung cepat, silakan lompat ke menit ke-7 yaitu kesimpulan. Terima kasih. Mari kita berpikir kritis. Kita ini lahir dari seorang ibu dan ayah. Gak mungkin kan kita tiba-tiba jatuh dari langit ke bawah, bro. Emangnya Mr. Bean? Sekarang manusia itu terdiri dari fisik dan jiwa. Kemudian manusia terdiri dari unsur hati, akal, dan jasad. Hati untuk memilih, akal untuk berpikir, dan jasad untuk berbuat. Kemudian, untuk apa sih manusia itu diciptakan? Kita ini sebuah makhluk. Jadi, Anda benar bahwa sebuah makhluk harus beribadah kepada yang menciptakannya. Dan juga sekarang kita dibebankan untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Sekarang masuk ke hakikat. Manusia itu lemah, bodoh, tetapi berada dalam fitrah. Manusia juga memiliki keistimewaan, yaitu ditundukkan alam padanya dan juga ditiupkan ruh padanya. Bayangkan jika kita tidak memiliki ruh, kita akan menjadi robot. Halo, selamat siang. Good morning, Britain. Sekarang manusia bebas memilih untuk beriman atau kufur. Dan tentu pilihan tersebut akan dibalas nantinya. Bisa mendapat neraka jika beriman, dan bisa mendapat neraka jika kita kufur. Karena Allah itu atau Tuhan itu pasti maha adil. Gak mungkin atau gak mungkin seperti manusia diberi susu dibalas cai solokan. Sekarang ke potensi manusia. Manusia itu sebenarnya memiliki banyak potensi, dan potensi itu berdasarkan dari indranya, terutama indera pendengaran, penglihatan, dan hati. Bayangkan Anda tidak memiliki pendengaran, mungkin Anda tidak akan menonton video ini. Oke. Sekarang semua potensi manusia itu sama, ada lebihnya, ada kurangnya. Ini ada ujian juga sebagai manusia. Kita mau menerima atau tidak, dan apakah potensinya akan digunakan untuk mengerjakan amanat yang tadi, yaitu ibadah dan menjadi khalifah, atau tidak. Jika ya, berarti kita beriman. Jika tidak, berarti kita kufur, dan segala hal baik ataupun buruk akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nafsu manusia. Manusia bergerak berdasarkan akal dan hati. Tapi pernah gak sih ada sebuah bayangan atau cahaya yang tersembunyi dari diri kita sendiri? Apa itu? Ya, itu adalah nafsu. Ada karena nafsu banyak penjabat yang jadi koruptor. Ada karena nafsu banyak maksiat di jalan. Dan ada karena nafsu saya bicara sekarang. Jadi gimana sih nafsu ini? Nafsu ini ada di 3 posisi. Pertama, nafsu di bawah ruh. Jadi ini ruh, ini nafsu misalnya. Jadi orang tersebut akan senantiasa untuk berzikir dan berorientasi kepada ibadah. Karena ya nafsu nafsu pingin ini, tapi ada ruh, ya. Berarti lebih ke ruh mengambil keputusan. Kemudian nafsu dengan ruh seimbang. Nafsu, ruh seimbang. Jadi orang tersebut biasanya berbuat baik, tetapi juga berbuat maksiat. Ya. Terakhir, nafsu ada di atas ruh. Ini yang paling bahaya ini. Ini yang paling bahaya. Gak usah ditanyain lagi atau dibicarakan lagi. Orang itu murni jahat. Maksudnya dia murni akan lebih cenderung kepada kejahatan. Selanjutnya, sifatul insan atau sifat manusia.
Sifat manusia dibagi atau diambil berdasarkan jalannya. Di dunia ini hanya ada dua yang identik, benar dan salah, baik dan buruk. Nah, yang artinya ada jalan yang benar yaitu takwa, dan ada jalan yang salah yaitu fujur. Sekarang jalan yang takwa. Jalan yang takwa berarti kita membersihkan jiwa kita sendiri, yaitu dengan bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, dapat dipercaya, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, dan senantiasa jujur. Sekarang jalan yang salah. Jalan yang salah berarti kita mengotori jiwa kita sendiri, yaitu dengan berkeluh kesah, memperturutkan sifat tergesa-gesa, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Jahil di sini bukan artinya usil ya. Jahil di sini maksudnya ini. Lalu yang terakhir adalah hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah, yaitu bagaimana cara kita beribadah. Dari mulai apa yang kita niatkan, bagaimana cara beribadah yang benar, tujuan untuk apa kita ibadah, dan dilakukan dengan apa ibadah kita. Sekarang pertama niat. Tidak ada hal yang dapat dimulai dan menjadi benar tanpa sebuah niat. Niat itu bersumber dari perasaan. Jadi sebelum kita ibadah, pastikan dulu dan sesuaikan terlebih dahulu perasaan kita hanya untuk ibadah. Kemudian tanamkan ibadah dengan tujuan menghinakan diri bahwa kita ini kecil, serta dengan tujuan kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah dilakukan dengan penuh rasa takut bahwa kita takut akan nerakanya, kita takut akan siksanya, dan penuh harap, penuh permintaan pertolongan. Sekian materinya, sekarang kita ke kesimpulan. Kita sebagai manusia harus sadar diri, kita itu hanyalah sebuah makhluk, atau hanyalah sebuah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kecil, kita itu berawal dari ketidaktahuan, lemah, bodoh, kan seperti tadi. Kemudian kita harus percaya diri. Percaya diri di sini maksudnya adalah percaya diri dalam melaksanakan ibadah dan menjadi khalifah. Karena kita sebagai manusia dalam menjalankan amanat yaitu ibadah dan menjadi khalifah pasti akan ditemui musuh-musuh. Misalkan kita mau berbuat baik atau benar, kadang kita diancam atau dikecam gitu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah baik dan benar, maka Allah pasti menolong kita. Kemudian adalah konsisten. Konsisten adalah ketika kita melakukan suatu hal, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan ada hasilnya di lain hari kelak. Karena manusia itu sebenarnya ada di antara dua jalan, seperti yang tadi, yaitu baik atau salah. Manusia itu bisa memilih, manusia itu bisa menjadi lebih baik daripada malaikat, atau mungkin menjadi lebih buruk daripada setan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.